Kami di DG Financial, ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di saham baik atau PT Sepeda Bersama Indonesia. Nah, ini kita lihat laporan keuangan yang kuartal pertama 2025 sudah keluar. Untuk laporan keuangannya nilainya satuan penuh dan bentuknya itu di rupiah ya. Nah, kas dan setara kas kita lihat. Oh, ini custom banknya 26 jutaan kemarin, nah menjadi 16 jutaan. Karena persediaan kita lihat di sini dari 172 miliaran sekarang menjadi 162 miliaran. Ini kan artinya dia berkurang 10 miliarannya. Lalu total asetnya dia meningkat. Untuk total hutangnya kita lihat. Nah, ini perbandingannya yang dengan akhir tahun lalu ya. Di sini nampak ya, berarti total hutangnya itu dia meningkat kurang lebih 10 miliaran juga, namun total ekuitasnya itu paling meningkat sekitar 2 hingga 3 miliaran gitu ya. Nah, jadi sebenarnya peningkatan hutangnya lebih banyak daripada peningkatan ekuitasnya. Penjualannya meningkat dari 54 miliaran menjadi 73 miliaran, tapi dia ada beban-beban dikurangi ini itu, lalu laba tahun berjalannya dari 1,2 miliaran sekarang menjadi 2,8 miliaran. Dan kalau kita lihat sekilas ini kan sebenarnya nampak untungnya, tapi kalau kita lihat dari peningkatan persediaannya, kami merasa ini berarti agak menurun ya. Mengapa? Persediaannya berkurang 10 miliaran sedangkan labanya itu bawah 1 miliaran. Lalu kalau kita meningkat 1 miliarannya, lalu kalau kita lihat ini kan dia ada peningkatan hutang juga. Nah, lalu dengan penjualan sendiri pun dia meningkat gak gitu banyak. Jadi semuanya itu perlu dilihat. Nah, apakah perusahaannya benar-benar untung atau enggak ya? Semuanya perlu dilihat dengan jelas ya. Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama Heri Mulyadi, dan Komisaris dan Direktur Utama. Ini semua rata-rata Mulyadi. Kami jadi teringat ya, kayak Deddy Mulyadi, nah Gubernur Jawa Barat. Ini semua Mulyadi ya, kayak udah agak terkenal. Tapi ini beda ya, ini dia Henry Mulyadi dan lain-lain, mungkin nama belakangnya saja yang sama. Sebenarnya ini sahamnya ini dia IPO tahun 2022. Jadi kalau memang mau lihat kinerja, memang sekarang ada waktu yang tepat untuk melihat kinerjanya, dan sudah nampak ya, sudah nampak. Tapi menurut kami penjualan sepeda itu sebenarnya dia kalau mau dia meningkat itu bisa, tapi dia bebannya pun harus dikurangi. Jika penjualannya meningkat dan bebannya ikut terus meningkat terus-menerus tanpa efisiensi, itu bakal susah ya. Custom banknya kita lihat di sini. Saldo kas di gudang dan di kantor. Nah, semua yang di gudang menurun, kantor meningkat. Itu pun hanya jutaan saja. Kita lihat bahkan totalnya itu cuma 16 jutaan sama ini bank. Nah, bisa dibayangkan. Ibaratnya perusahaan sebesar ini kasnya itu hanya sebesar 16 jutaan. Nah, mungkin bagi pemirsa pun semua punya 16 jutaan juga ya. Berdasarkan pelanggan ini piutangnya, pihak ketiga, petang grosir dan lain, ini pihak berelasi ini pun banyak loh. Pihak berelasi sampai 25 miliaran. Dari 20 miliaran, kemudian pihak ketiga itu dia yang meningkat yang grosir. Nah, ini semua rata-rata banyak sekali. Yang pihak berhasil meningkat dari 19 miliaran menjadi 24 miliaran, yang pihak ketiga pun ikut meningkat. Ini kalau mau kita bilang pihak berhasil banyak juga ya. Nah, ini bisa nampak pihak ketiga bahkan yang lebih dari 3 bulan itu sebesar 42 miliaran. Inilah salah satu alasan mengapa kasnya itu agak kecil. Nah, mungkin karena ini juga ya, sampai 42 miliaran, bayangkan 31 sampai 60 hari bahkan menjadi 18 miliaran. Jika dibandingkan dengan yang akhir tahun, maka itu terus meningkat jumlahnya. Tapi ini kalau yang pihak berhasil kita ada di sini ya. Pihak berhasil oke, dia masih oke lah ya, 31 sampai 60 hari 1,7 miliaran. Tapi dia kok ada apa ya? Kok ada penurunan nilai gitu ya?
Padahal setahu kami kalau pihak berasi seharusnya itu gak ada kerugian lagi. Nah, karena dia kan harus paham lah. Banyak ini kan pihak berasi. Nah harus harus menjaga lah ya. Karena kebanyakan perusahaan setahu kami, bahkan kalau dia punya nilai dia rata-rata digabung, dia gak kasih nampak. Tapi kalau yang ini kasih nampak ya, pihak berasi berapa, pihak ketiga berapa. Jadi kita bisa tahu sebenarnya uangnya itu kemana. Ini cash flow-nya pun macetnya, menurut kami agak macet. Nah jadi ini sebenarnya perlu diwaspadai. Mengapa? Cash flow itu sangat penting. Kalau cash flow-nya sudah tidak lancar, gimana punya uang untuk beli persediaan, gimana punya uang untuk memberikan pelayanan terbaik serta inovasi yang terbaik. Nah itu kan udah tahu-tahu sendiri lah ya. Ibaratnya uangnya kita stuck di tempat pelanggan. Nah itu sangat bahaya, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Utang usaha kita lihat pihak berasi. Oh ini utang usaha kepada pihak berasi pun banyak juga data. 192 miliaran dari 193 menjadi 192. Jadi sebenarnya piutangnya itu sama utangnya, kayaknya yang utangnya itu lebih banyak ya kepada pihak berasi. Tapi ini perlu kita lihat, ini berdasarkan pemasok. Artinya kemungkinan besar pemasoknya itu dari pihak berasi juga. Nah, yang pihak ketiga itu hanya sedikit. Udah ngerti lah ya. Pemasok kepada pihak berasi, kemudian penjualan ada kepada pihak berasi. Kita tahu-tahu sendiri, sudah ngerti. Karena saya menurut kami kalau pihak berasi itu menurut kami agak agak susah ya, bukan susah apanya, kita gak tahu pihak berasi itu nilainya itu gimana, keuangan perusahaan pihak berasi itu gimana, harganya itu gimana, apakah mereka dapat keuntungan dari sana atau enggak. Nah itu agak sulit ya di bagian sana ya. Makanya kami lebih suka nengok perusahaan yang rata-rata pihak ketiga. Kan memang agak sulit untuk nengok yang pihak berasi. Penjualannya itu berdasarkan pelanggan pihak ketiga. Nah ini penjualannya nih, dari 26 miliaran menjadi 38 miliaran. Pedagang grosir, pedagang eceran dia meningkat juga penjualannya itu. Nah ini sepeda. Jadi kalau kita lihat dari sini, tren sepeda itu dia penjualan meningkat. Nah penjualan sepeda dia meningkat, sepeda mobil listrik mungkin dia baru saja jika dia dibandingkan awal tahun lalu ya. Nah ini 6 miliar. Kereta dorong bayi menurun drastis. Kenapa? Mungkin udah gak ada yang mau pakai itu ya. Tapi setahu kami produk kereta dorong bayi ini kita lihat PWCO sama juga ya. Untuk produk kereta dorong bayi bukan gak ada yang mau pakai, tapi lebih kepada ibaratnya kalau sudah ada yang udah ada yang beli. Nah biasanya orang kan punya anak 1 atau 2. Nah anaknya itu kan udah pakai kereta dorong bayi itu pasti langsung dikasih untuk anak berikutnya. Kalau misalnya udah rencana KB, rata-rata masyarakat Indonesia itu kan bisa pinjam. Oh pinjamlah, kasih aku ini itu. Nah berarti kan dari sana sudah bisa tahu ya, berarti produk ini kalau mau kita bilang untuk persentase dari pembelian kembali itu agak sedikit kecil ya, karena dia tahan lama. Kedua untuk paling dipakai sama anak berapa tahun saja. Nah itulah intinya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Investasi.